Padahal itu kalau orang Jawa dulu kenapa lagu-lagu itu diciptakan? Ije. Sebetulnya itu ngolah rasa, Mas. Artinya, Gus? Jadi begini. Engson mimiti amuji anyebut asmaning Allah dat kang Rahman Rahim. Duh, ini kan aslinya bismillah. Masya Allah, Gus. Hello YouTube, this is Jackpot. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Jak, kabarnya, Jak? Apik, Gus. Nggih. Aduh. Jadi gini, Gus, maksud kedatangan saya ke tempat Gus Anas ini ya ngobrol, pingin mendapatkan banyak apa ya, pencerahan gitu loh buat saya pribadi atau buat juga teman-teman viewer saya ini loh di channel YouTube-nya Jongkriwil, Gus Anas. Nggih, nggih. Oke. Matur nuwun sudah boleh ke sini loh, Mas Gus. Ndi oh ya rada kriwil aku. Ngene iki ya. Nggih, nggih. Terima kasih ini teman-teman semua. Jadi saya bisa mampir ke tempatnya Gus Anas ini atas arahan dari sohib saya, Mas Adam Anugrah. Oh, Mas Adam. Mas Adam itu yang itu loh dulu manajer band terkenal. Oh, Gus Anas apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gus Anas ini rumahnya asri. Tak lihat itu banyak pepohonan gitu. Ini apakah juga merupakan apa ya sebenarnya Gus Anas di dalam apa ya namanya memilih Ini tempat tinggal atau apa? Apa namanya bersahabat dengan alam aja. Oh gitu. Jadi dulu kenapa tinggal di sini itu saya sederhana aja. Di depan itu kan ada sungai Pesanggerahan. Oh, depan itu sungai? Iya, sungai. Oh, jadi, gitu. kalau malam sampean dengar suara air mengalir. Itu sampai jauh nggak mengalir? Kayak iya, nanti dianggap iklan gitu. Iya, jangan. Iya. Gus Anas. Enak, nggih. Yang pasti enak tempatnya Gus Anas, Ya, matur nuwun. ya harus kita syukuri lah. Gini Gus Anas. Aku itu mau nanya-nanya, boleh ya? Boleh. Aku sambil ngerokok nggak apa-apa ya. Oh, monggo Gus Anas, ini rumahnya Gus Anas. Justru saya yang seneng bisa ada teman saya kan lihat rokok. saya Gus Anas, ngerokok juga. saya ini kan seniman. Oh iya loh. Seniman sama Yo, saya ngerti sih, wajahnya sampean terkenal. Iya. Saya tuh pengen minta apa ya namanya pendapat dari Gus Anas itu. Banyak sekarang itu para seniman itu ya alhamdulillah itu istilahnya hijrah. Hijrah itu bahasa sekarang, ya bahasa Arab itu kan ya. Maksudnya sekarang itu istilah hijrah itu dipakai dari dulunya ngeband, bermusik. Tahu-tahu hijrah alat bandnya itu dijualin Gus Anas. Katanya bermusik itu haram. Yang bener gimana sih Gus? Lah aku lah bingung Gus Anas sama Dewi sih seniman ya, awak Dewi seneng nyanyi, seneng bikin lagu, seneng main musik. Nah, gimana mereka hijrah itu kan niru Rasul. Nah, Rasul dulu sampai Madinah disambut sama orang Madinah pakai apa namanya nyanyi Tola al-Badru alaina. Tola al-Badru alaina. Jadi sampean coba tak lah. Bener. Nyanyi tanpa nganggo diiringi itu. Rebana. Ya kan? Kan yo kering, Bro. Oh, maksudnya apa? Gimana tuh maksudnya Gus? Jadi begini loh. Kadang-kadang apa bahasa orang Jawa itu hari ini nih teman-teman ini apa kelandepen ini apa ya? Terlalu tajam. Ya, terlalu tajam. Iya. Jadi terlalu tajam karena menganggap seolah-olah hitam putih hidupnya. Merasa sebelumnya itu dia berkubang di apalah ya, banyak dosa atau apa gitu. Kemudian hijrah dan sesuatu menjadi pokoknya harus beda dengan yang kemarin. Yang awalnya main musik karena hijrah maka musiknya dibuang-buang. Misalnya kayak gitu ya. Yang awalnya apa namanya nggak pernah pakai kerudung, apalagi pakai kerudung, you can sinan lah. Misalnya gitu kan. Oh, tank top Gus. Ya. Aku orang kampung nggak ngerti tank top. Gus Anas ini itu ya mengamati semua hal kehidupan kan, gitu Gus Anas. kan kira-kira gitulah ya. Iya. Jadi Gus. Awalnya begitu, lantas sekarang apa namanya? Pakai kerudungnya pun gitu, kalau nggak kerudung yang sangat lebar banget gitu, menjadi dianggap nggak sah, dianggap nggak. Bukannya itu katanya
apa ya Gus, bagian daripada menutup aurat atau gimana Iya. sesuai di Al-Quran atau menurut Betul. Gus Anas gimana? Jadi gini loh. Iya. Ini begini. Iya. Bahwa menutup aurat Iya, gitu. Itu memang wajib, tetapi juga harus dipahami. Batas kewajiban itu dulu diwajibkan itu kan kerangkanya apa? Kerangkanya adalah agar tidak menimbulkan syahwat. Misalnya Yang melihat yang maksudnya? melihat. Oke. Ya gitu. Nah, Iya. sekarang kalau apa namanya? Dia menutup aurat. Iya. Tapi pakai celananya yang ngetatnya sampai kelihatan bentuknya misalnya itu kan Paham, Pak. nah jadi maksudnya Istilah kata ada yang namanya jilbub, iya, ya. Gitu kan. apa itu? Ada itu. Ada ya? Apa ya istilahnya Gus Anas? Pakai jilbab ditutup sirai iki kepalanya gini-gini. Tapi ki mencetet kabeh. Oh, mencetak. Mencetet kan lho ya. Iya, Ya itu maksudnya gitu ya. Nah, jadi sebetulnya arahnya ke sana. Oh. Nah, soal bentuknya itu kan mode, dan mode itu tentu saja ngikuti zaman. Iya. Dulu mbah-mbah kita itu kan ya pokoknya jarian, Nggih. ya kan? Nggih. Yo tetep pakai kebaya. Nggih. Terus apa? Kerudungnya zaman itu kerudung sing wis diubetno ngono tok ae. Kayak ibuku dulu gitu. Iya, segitu. Tapi karena di zamannya Iya. gitu, dan pada waktu itu kan orang udah begitu itu dianggap sebagai standar kesopanan umum. Oh, Nah, ngerti, gitu loh. Gus. Jadi kira-kira lah kalau orang pakai itu, Iya. ya kalaupun kalau sampai orang syahwat, berarti kira-kira secara umum yang salah bukan yang make, tapi yang syahwat itu. Kira-kira gitu. yang nonton ya. Yang nonton. Iya Gus. Terus balik lagi tadi Gus, penegasan mungkin biar jelas. Jadi intinya kalau yang tadi hijrah-hijrah itu dari bermusik, dapat istilahnya kerjaan itu dari ngeband segala macam, terus akhirnya dia istilahnya mengharamkan musik. Nah, terus itu dia kerja apa sekarang? ya nggak tahu Gus, pokoknya istilahnya hijrah-hijrah kayak begitu itu artinya kalau menurut pandangan Gus Anas itu, masa musik haram Gus? Menurut Gus Anas gimana? Nah, jadi begini, memang tidak ada bahasan resmi ya. Iya. Terus kemudian misalnya kayak Nabi bilang musik haram, itu nggak ada juga. Yang larangan yang ini apa? Itu nggak ada Gus ya? Nggak ada. Yang positif nggak ada. Yang soreh mengatakan bahwa kowe nek dolanan gitar haram, nggak ada itu. Serius ini Gus ya? Serius nggak ada. Guys, dengerin guys, Gus Anas loh yang ngomong ini. Nah, Terus Gus? hanya begini, sebetulnya kan dulu elat apa? Elat itu sebab ya. Oh sebab. Sebab di dalam apa namanya fikih disebut elat. Kenapa itu diharamkan Iya. musik itu? Kan seringkali membuat orang lalai. Gak sembayang gitu. Yo, ayo terus akhirnya gitu. Oh iya iya. Karena saking Iya. asiknya. Iya, iya. Gitu. Kayak Itu sebetulnya kalau di Quran ada contohnya. Dulu Iya Gus. salah satu yang melalaikan orang Iya, itu zaman di Arab itu sebelum masuk Islam, orang suka minum juga. Maksudnya minuman keras. Minuman keras. Iya, Gus. Itu kan juga suka bikin lalai. Iya. Bikin lalai. Lupa gitu Mas. Lupa. Terus wis wayahe salat lali rek. Wis kadung sudah terlanjur apa enak menikmati jadi anu. Nah, itu pun Nabi ngajak sahabat-sahabat untuk apa namanya? Agar mulai meninggalkan itu juga pelan-pelan. Ndak langsung haram loh ya. Enggak begitu. Jadi ada tahapannya. Iya Gus. Ya, jadi misalnya gini, anggaplah Nabi itu ngemong bahasanya. Oh, iya, Kayak Gus. awal diomongin begini. Ya. Jadi wayas alunaka anil khamri. Iya Gus. Kul fihima ismun kabir wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Artinya Misalnya gitu, apa? artinya begini. Ning nggon ngombean niku. Heeh. Ya kan? Iya. Ana resikone, ana mandharate. Nggih. Ya ana manfaate. Lha ngono. Tapi ana tapine. Apa itu Gus? Tapi mandharate luwih akeh timbang manfaate. Mudaratnya lebih banyak dari Mudaratnya lebih manfaatnya. banyak timbang manfaate. Iya. Kan kadang ada orang, Iya. Mas, aku ki nek gak ngombe kesel kabeh awakku. Iya. Nah, misalnya kayak tukang-tukang habis Kuli-kuli kerja, itu kuli-kuli ya, itu. iya. Memang diakui itu ada manfaatnya. Iya.
tapi mandorotnya lebih gede. Nah, terus gimana? Ya pikiran dewe. Nah, kira-kira itu nanti gitu. Ya itu awal ya. Jadi caranya untuk ngomong gitu. Oke, akhirnya ya sudah kalau gitu saya ikut Islam karena Islam ini asik ternyata. Kan gitu. Iya. Enggak terus moro-moro apa di pedoti kalau nggak gini nggak boleh. Itu tambah nggak punya teman kalau begitu. Nah, cara dulu Nabi begitu. Proses berikutnya, Iya, Gus. itu bahkan sahabat-sahabat tercinta Nabi, orang-orang dekat kayak Sayyidina Ali, Sayyidina Umar, ya sama dulu juga peminum juga. Bahkan suatu saat sahabat-sahabat ini saking asiknya minum, Iya, Gus. mendekati waktu sholat masih minum. Hah? Masih. Nah, Terus? habis itu ada adzan. Nah, Iya. dulu yang suka adzan itu sahabat Bilal. Bilal, iya. Nah, makanya apa namanya? Yang hitam kayak saya itu kan. Iya kan, Gus, ya. Manis kayak saya. Yo manis. Iya, terus. manis. Tapi suaranya aduh ampun. Suaranya sahabat Bilal itu kira-kira kalau tanpa speaker saja, Iya. itu orang sekampung bisa dengar. Buanter, Bro. Oh iya, saking indahnya, gitu loh. Masya Allah. Jadi ketika ada waktu sholat, Iya. nah sahabat itu karena patuh, waktu sholat dia datang sholat. Akhirnya Iya. pada saat ngimami, Nggih, Gus. gitu, bacaannya salah. Orang namanya masih pengaruh tadi itu kan. Iya. Nah, bacaannya salah, kebolak-balik lah. Iya. Kul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Terus badut enggak selesai. Iya, karena sering begitu. ya kan karena masih lalai. Kemudian turunlah ayat. Ya kan? Apa itu, Gus? Ayatnya wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kolek mendem. Jadi ini bahasa Quran ini sangat apa ya? Dalam maknanya. Iya. Dia nggak menyebutkan kamu kalau minum jangan dekat waktu sholat, enggak, tapi dibalik. Kamu itu jangan berdekat-dekat dengan sholat kalau dalam situasi mendem mabuk. Oh. Dibalik gitu, itu artinya apa? Itu dalam maknanya. Waduh, kalau begitu sebetulnya padahal sholat itu sudah ditentukan waktunya. Iya. Kan gitu? Iya, betul. Nah, kalau sholat sudah ditentukan waktunya, sementara kita kalau minum tidak boleh dekat-dekat dengan sholat, terus kapan minum? Nggak salah sholat dan minum-minum. Nggak minum-minum. Nah, kalau yang nakal bilang, terus kapan minumnya kan? Iya, gitu. iya. Nah, Bos. kalau yang mulai menyadari, waduh, ini berarti kan sholatnya udah misalnya habis maghrib terus isya Iya. kan jaraknya deket-deket. Benar. Nah, terus kapan minumnya kan gitu. Ya sudah berarti secara sadar ya sudahlah Minumnya mengurangi. Nah, berhenti. misalnya gitu. Mengurangi terus berhenti. Nah, kan pelan-pelan dan itu dimanage oleh dirinya sendiri. Jadi Rasul mengingatkan, Iya. ya orang kemudian berproses di dalam dirinya bahwa menyadari peringatan Rasul itu menjadi dengan sendirinya dia mulai berkurang bahkan meninggalkan. Jadi ada proses, ndak terus langsung Rasul bilang pokoknya haram ndak. Wah, ya lari semua orang, Pak. Gitu cara itulah yang juga kemudian dikembangkan Wali Songo dulu. Juga sama seperti itu. Sama. Dulu Ada yang mau berhubungan dengan perihal musik itu yang di masa Wali Songo, Gus? Lah, Kanjeng Sunan Kalijaga. Oh iya, malah pakai wayang kalau nggak salah ya, Gus ya. Oh iya ya. Berarti Nah, itu kan karena musik apa? ya, diiringin gamelan ya, Gus ya. Oh, gamelan. Gus, maaf nih, Gus. Lah. Kopinya boleh tak minum, Gus? Loh, Saya monggo. Haus, Gus ya. Ya, monggo. Gratis Anda gini. Iya, jadi gamelan tuh gimana, Gus ya, Gus? Itu boleh kan, Gus ya? Lah, jadi waktu itu zaman para Wali Songo masuk ke sini, Iya. tradisi sudah ada. Masyarakat setempat sudah punya tradisinya. Yo gamelan. Ya cara ngono, cara zaman dulu itu kan bukan nyanyi, Nggih. nyinden. Nggih. Ah, kan Nggih, misalnya nggih. gitu. Tapi Sama aja, kalau sekarang nyanyi. dibilang penyanyi. Nyanyi Gus. juga. Karawitan. Karawitan nyanyi itu sama juga. Iya. Bedanya apa dangdut sama keroncong kan sama. Bahasanya aja beda. Iya.
jenis nadanya aja. Iya, sama nggak ada ngebornya Gus. Jogetnya ya Gus ya. Kalau keroncong kan nggak mungkin gitu Gus ya. Lucu lah. Nggak bisa tak? Kan mulai ada keroncong namanya congplo. Keroncong koplo. Congplo. Utama cong pop lah. Congpop ya. Tapi ada udah Bu, congdut. Congdut. Keroncong dangdut sudah ada. Sudah ada. Iya. Oh, iya. Jadi nyedut-nyedut gitu. Asik banget guys sama Gus Anas. Ya soalnya dulu yang saya sempat belajar dulu zaman apa namanya? Dulu kan ada Dandang Gulo. Oh, nggih. Nah, gitu kan enak sebetulnya. Nggih. Padahal itu kalau orang Jawa dulu kenapa lagu-lagu itu diciptakan? Iya. Sebetulnya itu ngolah rasa, Mas. Artinya Gus? Jadi begini. Orang memahami ajaran agama ini kalau pakai langsung dalil terus bosen, Pak. Teori maksudnya dalil ini. Dalil ini kan teori. Iya. Kalau didalili terus bosen orang. Maka caranya adalah pakai lagu-lagu itu. Dandang Gulo dan sebagainya itu Gus ya. Jadi itu cara masuknya Sunan Kalijogo memberikan ajaran. Nah, dulu di Madura Kepulauan. Iya. Ada Sumenep, Kangean namanya. Oh, Kangean. Ya. Pulau di atasnya Ya. Sumenep itu ya Gus ya. Itu masih ada tradisi namanya mocopat. Oh, kayak Jawa gitu Gus ya? Iya, dan yang dibaca apa? Apa Gus? Ya apa syair-syair yang ada ininya. Saya kasih contoh ya. Iya. Ini saya nggak melajari sampai khusus, tapi saya dulu punya teman dari Kangean, dia suka membaca ini. Iya, apa? Jadi Gus? misalnya Silakan, Gus. bentuk mocopatnya itu begini. Monggo Gus. Engson mimiti amuji anyebut asmaning Allah dat kang Rahman Rahim. Loh ini kan aslinya bismillah. Ya Allah Gus. Aslinya bismillah. Loh merinding lah. Jadi iya ya Gus ya. ini kalau misalnya orang dulu itu nerima bahasa Arab itu kan ya namanya orang Jawa itu suruh bismillahirrahmanirrahim karena logatnya Jawa kadang susah. Jangan dilihat gampang loh bismillah. Yes. Sampai sekarang kan masih ada orang nggak bisa bilang kha, bisanya ka. Kalau baca bismillah ya tetap bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada rahmanirrahim, nggak ada. Makanya dulu ada yang sampai istilahnya kalau wiridan itu ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum. Kalau orang Jawa jadinya yo kayuku, yo kayumu, yo kayuku, yo kayumu gitu. Kesana sih lucu. Tapi karena mantep, batinnya nyambung sama Allah. Ya mandi itu apa? Ya mujarab. Ijabah. Diijabah. Diijabah. Nah sekarang kita ini kadang-kadang itu ya penting untuk membenahi pelafalan itu penting, tetapi juga penghayatan terhadap makna itu jadi penting. Nah para sunan dulu itu lebih mengutamakan penyampaian maknanya ketimbang permukaannya. Wes salah sidik maca Quran gak apa-apa, sing penting niate keimanane kejogo, atine ketata. Ngono. Lagi Gus? Sing gitu. Penting apanya tadi Gus? Jadi yang penting maknanya terserap, dipahami dan kemudian diamalkan. Sehingga orang yang namanya beriman itu kan tidak hanya sekedar ngomong aku percaya karo pangeran, tidak begitu. Orang dulu kalau sudah iman itu merasuk. Jadi apa perwujudan gitu? Perwujudan percaya sama Allah. Dan di situ kan para kiai dulu itu membuat rumusan-rumusan manifestasi iman. Gitu. Misalnya kan selalu saja di dalam Al-Quran itu sering disebut kalau ada amanu biasanya diikuti wa amilus sholihat. Selalu itu? Selalu.
contoh surat Gus, contoh ayat Gus ya. Nah, kalau sampean banyak nanti dicari. Saya lihat di kitab ya. Jadi sering ya, setelah amanu mesti wa amilus sholihat. Jadi kalau iman, perwujudan imannya apa? Manifestasinya apa? Amilus sholihat, beramal soleh. Soleh itu apa? Soleh itu tidak hanya benar secara agama, tetapi yang namanya soleh. Soleh itu bahasa Arab, ya kan? Yeah. Artinya suluh. Yeah. Suluh itu juga diartikan damai, juga diartikan menerima, juga diartikan, kalau orang Jawa itu bahasanya lileh. Lileh itu kenapa Gus? Lila, ikhlas. Ikhlas, rela menerima dengan lapang dada gitu. Sehingga apa? Ketika menerima keimanan itu, menjalani Islam itu ya dengan lillah. Lilo itu tadi ya. Dengan kerelaan, dengan senang hati, dengan lapang dada gitu. Jadi nggak ada kalau orang dulu sudah iman gitu, lalu dia merasa sholat berat, ya nggak ada, namanya sudah kayak dulu lah. Kita ini kalau di dalam budaya santri itu kira-kira begini. Gimana Gus? Kalau santri ini kan sudah mondok, itu sudah menyerahkan hidup matinya bahkan kepada kiai. Itu tradisi dulu. Makanya orang-orang dulu itu sepertinya ngajinya pada saat di pondok nggak banyak. Iya. Tetapi kemudian kok ngilmune bisa dalam-dalam gitu ya. Gitu. Karena sebetulnya apa? Karena tadi itu pewujudan dalam amilus sholihat itu, amal solehnya itu lebih diterapkan. Misalnya bahkan saking tawaduknya ke kiai. Dulu itu rebutan Mas, kalau santri itu kiai masuk masjid, rebutan sandal untuk menghadapkan kembali ke arah jalan. Misalnya kayak gitu. Itu hal-hal sepele kan. Iya. Kalau ditanya hubungannya apa sama mencari ilmu? Iya kan? Hubungannya apa? Loh, memang nggak ada hubungannya langsung. Kalau orang pakai akal tok, tapi kalau pakai nalar enggak begitu. Dulu orang tuh kalau pakai nalar gitu, nalarnya begini. Kalau kan gitu. Nalarnya adalah bagaimana caranya mengambil hati, mengambil ridho sang guru. Sehingga ilmunya itu untuk ketika mau share itu jadi cepat. Artinya proses transformasi ilmunya akan lebih mudah ketika kita menjalani kehidupan sehari-hari dengan berbagai macam itu prosesnya itu dijalankan dan kemudian dilambari hati yang lilo itu tadi itu. Sehingga semuanya itu tidak akan melahirkan individu-individu yang sing jarine sampean tadi kelincipen itu tadi Gus ya. Nah, kelandepen ya. Iya. Maaf. Ya, bahasa saya Surabaya soalnya. Kelincipen Podo ae. Iya, terlalu tajam, terlalu drastis tanpa mengetahui proses organik. Bahkan kan sekarang ini kan ada kan. Iya, apa modelnya itu, orang pokoknya kamu masuk Islam. Iya. Islam ala sini. Iya. Kalau nggak ala sini kafir kamu. Iya. Termasuk orang tuanya dikafir-kafirkan. Nah, itu namanya kelandepen. Yang nggak gitulah. Siap. Gus Anas. Gitu. Aku pikir semua penjelasan tentang bermusik, tentang berhijab atau perilaku yang niatnya ibadah tanpa harus menyinggung satu sama lain tadi, penjelasannya sudah sangat jelas sekali. Saya mengucapkan terima kasih buat Gus Anas. Buat teman-teman semua pemirsa Jul Kriwil Channel, kalau ada pertanyaan atau bisa di komen di bawah. Insya Allah nanti kalau ketemu kembali dengan Gus Anas, saya akan sampaikan dan akan tanyakan, mudah-mudahan jawaban Gus Anas tadi bisa melegakan dan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Gus Anas, matur suwun. Nggih, kula nggih. Kapok lho, nek kene tak kei kopi tok, gak apa-apa niki. Ya. Mboten nggih, kula sih niki santai Gus Anas, nek sak niki dikei kopi tok, nggih mungkin nek mriki malih nggih dikasih roti tawar. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Jangan lupa seperti biasa subscribe, like, share dan komen kalau ada pertanyaan tentang perihal saya dengan Gus Anas tadi. Terima kasih semua sudah menyaksikan. Gus, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo, matur nuwun.